Pemirsa Metro TV Lampung masih bersama dengan saya Kristi dan masih bersama dengan Cak No atau Lai tadi ya. Cak No apa Lai? Terserah lah. Apalah harus sebuah nama tadi kan. Saya ingin menanyakan tadi, ini belum disinggung. Menurut Cak No, menurut pandangan Cak No sebagai perwakilan rakyat di sini, kesejahteraan petani di Lampung Tengah sendiri seperti apa, Cak No? Sebetulnya kalau semua bergerak bersama, saya kira rakyat Lampung Tengah ini akan sejahtera. Ini produksi sudah bisa berhasil kita genjot, ya kan, dengan contoh yang kita lakukan. Dan petani kita sudah cukup cerdas kan. Tetapi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah jaminan harga. Kemudian infrastruktur daripada pertanian itu sendiri. Kita sama-sama tahu infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi itu semuanya bumpet. Petani di sini sampai berkolaborasi, berimprovisasi. Musim hujan datang langsung ditajuk. Tidak berharap, artinya ini bukan wai seputih tapi wai langitan. Air dari langit bukan dari kali seputih. Ya kan? Nah, saya akan bertanya karena ini kewenangan dari provinsi yang katanya mau membuat petani berjaya ini, mana buktinya? Dicukupinlah kebutuhan petani. Terkatap air? Enggak. Dicukupi petani terhadap pupuk? Tidak. Diedukasi mereka? Enggak. Hanya slogan petani berjaya aja. Apa? Lakukan. Jangan hanya ngomong doang, ngeklaim. Harus ada aksinya. Aksinya yang ditunggu rakyat. Baik, lalu ini semangat Cak No ini sangat membara sekali. Saya Apalagi kalau untuk sudah petani. berurusan dengan rakyat, nyawa saya kasih. Lalu sebetulnya ini kita boleh bergeser sedikit. Apakah Cak No nggak takut nih? Ini semangatnya sangat membara sekali sampai ngalahin dinas pertanian sendiri nih. Apa Nah, tidak ini takut salah satu contoh. diiri-irikan? Kita tadi undang loh dinas pertanian untuk hadir panen raya. Hadir? Tidak. Siapa yang tidak tersinggung? Kita undang resmi. Slogannya petani berjaya. Jaya apanya? Iya kan? Tapi itu tidak membuat Cak No untuk berhenti dan terus Saya bergerak, tidak akan pernah berhenti mengadvokasi petani. Saya tidak pernah berhenti membela rakyat. Saya tidak akan pernah berhenti membela kaum marhen. Saya ada di depan. Saya di tengah mereka dan saya ada di belakang mereka. Lalu, Cak No, ini andaikan pasti banyak sekali aspirasi yang ditampung dari petani sendiri. Lalu sebenarnya apa sih menjadi kendala Cak No untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri? Selama ini apa? Yang pertama yang dibutuhkan petani itu bibit bermutu. Bibitnya. Yang kedua dibutuhkan petani itu air. Tentu infrastruktur pengairan yang harus diperbaiki. Harus diurus dengan baik. Sementara jasa para petani sangat luar biasa. Pada saat musim krisis moneter, pertanian sebagai penumpang utama ekonomi bangsa dan negara ini. Pada saat pandemi COVID-19, terbukti lagi pertanian sebagai penumpang utama sektor perekonomian bangsa dan negara ini. Tetapi petani dibiarkan sendirian. Petani hanya dijadiin objek, bukan subjek. Iya kan? Ini yang menyedihkan. Minimal jelas pada saat panen raya jaminan harga. Kasih ke mereka kepastian harga. Setelah itu infrastruktur semua siapkan. Itu yang harus dilakukan. Jangan coba bantuan. Tampak bodoh rakyat saya. Berikan mereka hak-haknya. Lalu Cak No sendiri kan sangat dekat sekali tentu dengan petani-petani yang ada di sini ataupun di luar sana. Iya. Gitu lah ya. Lalu apa sih Cak No curhat-curhatan yang sering tersampaikan, boleh diceritakan nggak Cak No? Kalau saya menceritakan mereka nanti saya nangis. Karena mereka bercerita dengan hati, dengan kesedihan mereka. Pada saat petani kemudian ada sebuah penyakit serangan wereng secara merata, PUPT harusnya hadir. Pada saat petani semua jagungnya diserang tikus, mereka harus hadir. Jangan hanya melihat aja foto-foto, selfie-selfie. Sebagai aparatur, nggak boleh seperti itu, tapi solusi. Dengan program, buatkan langsung. Misalkan, rumah burung hantu.
Iya kan? Kasih mereka kompor dan belerang. Ayo bareng-bareng turun ke sawah. Kita kompor itu. Itu yang harus dilakukan. Ini cuma selfie aja. Lalu sebenarnya boleh nggak sih Cak No satu kisah saja yang memang benar-benar menyentuh Cak No sendiri, keluhan dari petani, curhatan dari petani, ada nggak sih yang benar-benar baru ini terharu ya? Baru ini sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu, kebetulan saya sering lalu lalang di sawah tersebut karena jalan menuju ke kebun saya itu lewatnya di sana. Kemudian mereka berkeluh kesah, padi saya ini Pak, kebetulan ada yang kenal dengan saya, dekat betul. Saya mampir, adalah 10 orang. Pak Ketua, kami ini susah betul. Kenapa? Padi kami itu umurnya udah 20 hari kami nyemai. Artinya udah waktu maksimal untuk ditanam. Tapi sampai hari ini air gak ada. Itulah curahan mereka yang terkini, terdekat. Kemudian saya telepon dinas. Kata dinas sudah diusulkan Pak, itu kewenangan provinsi. Kewenangan provinsi sepertinya sudah dianggarkan, sepertinya bahasanya kan, sudah dianggarkan Pak. Tapi yang namanya seperti itu kan harus tender Pak. Dan biasanya tender ada di bulan 4 atau 5. Lah petani saya gimana? Bebeknya itu mau diapain? Tanahnya mau diapain? Akhirnya dengan inisiatif saya sendiri. Saya pinjam alat berat, saya biayain sendiri semuanya, non budgeter. Kekurangan uang, cingkong saya yang jatah untuk saya lebaran, saya cabut untuk biaya operasional itu. Itulah curahan petani dan saya harus memberikan jalan keluar. Pada saya sudah mendengar itu. Dan pada saat itu ada yang datang dari pertanian, dari pengairan. Itu yang kadang-kadang saya kalau ditanya seperti ini emosi. Karena tugas mereka tidak dilaksanakan, laporannya jos, sip, bagus, itulah. Ya. Lalu menurut pandangan Pak Ketua sendiri ini, sebenarnya sudah optimal atau belum? Jika belum, apa yang harus dioptimalkan oleh dinas terkait untuk mensejahterakan petani sendiri? Belum optimal dan belum optimal. Yang harus dilakukan jangan klaim kerjaan itu bagus. Jadi kalau petani itu hebat, karena memang petaninya hebat, bukan karena sentuhan daripada pemerintah. Lalu apa yang harus dioptimalkan menurut Cak No sendiri dan untuk dinas terkait sendiri? Anggarkan, lakukan semuanya dengan baik, memakai hati. Kembali lagi, jadikan rakyat ini sebagai subjek, bukan objek. Ayolah kita mengabdi dengan setulus hati. Ayolah kita mengabdi kepada rakyat itu untuk bangsa dan negara. Ayolah mengabdi untuk negeri. Ayolah untuk mencapai Indonesia Raya itu bareng-bareng. Ya, itu. Ya, baik. Lalu untuk Cak No sendiri nih, apa sih Cak No, ada harapan yang ingin disampaikan nggak untuk petani yang ada di Saya Lampung meminta sendiri? kepada petani untuk tetap tegar. Walaupun banyak keluhan tadi ya. Walaupun banyak keluhan. Dan yakinlah masih ada Cak No, Madar Sumarsono yang terus akan mendampingin, berjuang bersama. Saya tetap akan ada di depan mereka, tengah mereka, dan belakang mereka. Cak No, membicarakan terkait ini kan sangat membara sekali. Cak No, kalau untuk ketua dewan, sepertinya untuk membangun ini semua, sepertinya kurang. Apa Cak No nggak mau maju untuk menjadi bupati saja? Ada kepikiran nggak Cak No? Kamu ini. Ada kepikiran nggak Cak No? Kamu kan sama-sama tahu, untuk menjadi bupati itu rakyat kita itu tidak semuanya cerdas. Kalau mau jadi bupati itu harus punya duit banyak. Nah, saya nggak mungkin punya duit banyak itu. Iya kan? Tentu harus ada lagi dana funding. Pada saat ada dana funding, otomatis kita akan diatur-atur. Mulangin duit itu. Rakyat lagi jadi korban. Lebih baik begini aja lah. Bantu langsung semampu saya. Daripada saya diatur-atur sama funding, back, rakyat jadi korban lagi. Kalimat pamungkas dari Cak No sendiri untuk menyemangati para petani yang ada di Lampung. Ayo kita bersama-sama bekerja keras, berbuat, dan terus mencapai Indonesia Raya di bidang pertanian. Baik, luar biasa. Terima kasih Cak No Ya. atas pengabdiannya untuk para petani.
Wisata TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada dialog spesial kali ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga melaksanakan vaksinasi. Saya Kristi beserta seluruh kru bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan selamat beraktivitas.